Masak gulai rebung asam dan beres-beres rumah. Yang minta sepil kemarin rebung asam itu kalau udah jadi setelah fermentasi kayak gimana? Ini ya teman-teman, ini tuh rebung asamnya sudah jadi setelah difermentasi sekitar 3 malam. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Ini rebung asamnya yang aku fermentasi kemarin udah jadi dan sekarang mau aku masak. Sebelum aku masak rebung asamnya ini, aku mau siapin semua bumbu-bumbu buat masak rebung asamnya nanti. Ini tuh aku lagi mau kupas bawang, ada juga kunyit, jahe sama lengkuas. Bumbu buat masak rebung asam itu nggak ribet ya teman-teman, itu tuh bumbu dasar aja. Jadi tuh bumbu-bumbunya itu nggak terlalu banyak, cuma bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, sama lengkuas dan cabai. Itu aja bumbu buat masak rebung asam ya teman-teman. Ini langsung aja mau aku tumis dulu bumbunya. Tadi tuh udah aku halusin sebelumnya pakai blender. Terus rebung asamnya juga udah aku cuci ya teman-teman. Rebung asamnya itu dicuci sampai 3 atau 4 kali, baru diremes-remes ya teman-teman, biar nggak terlalu asam. Terus ini aku mau tumis bumbunya. Tadi udah aku panasin minyak, terus aku masukin bumbu yang udah dihaluskan. Kalau sudah dihaluskan semua, masukin ke dalam minyak yang udah dipanaskan. Terus goncreng-goncreng sampai bumbunya itu nggak bau langu lagi ya teman-teman. Jadi bumbunya itu udah mateng. Kalau bumbunya udah mateng kayak gini, langsung aja kita masukin santan instannya. Ini aku pakai sekitar 2 bungkus santan instan ya teman-teman. Ya biasalah kalau masak satu kali ini aku cuma masukin santan instan itu cuma 2 bungkus aja. Karena santan instannya ini satu bungkusnya itu kental banget teman-teman. Makanya aku cuma pakai 2 bungkus aja buat satu kuali ini masaknya. Kemudian kalau udah dimasukin santannya, langsung aja digonsreng-gonsreng, diaduk merata biar merata sama bumbunya dan santannya itu enggak pecah ya. Ini santannya udah merata sama bumbu, langsung aja aku mau masukin rebung asam yang udah aku cuci sebelumnya ya. Tadi rebung asamnya enggak aku masak semua karena separuh mau dibawa sama kakakku ke Jakarta. Karena kebetulan di sana susah mau cari rebung yang mentah, makanya dia kalau main ke sini suka bawa dari sini teman-teman. Kebetulan aku kemarin tuh beli lumayan banyak karena dia emang udah pesen. Katanya kalau lihat rebung di pasar langsung beli aja, kakak mau bawa ke Jakarta. Jadi tuh kita masak rebung asamnya cuma separuh aja teman-teman, enggak terlalu banyak, alias satu kuali ini udah banyak sebenarnya sih. Tapi nggak aku masak semua karena kakakku mau katanya. Ya sudah teman-teman, ini rebung asamnya udah masuk ke dalam kuali. Karena ini udah bercampur rata sama bumbu, langsung aja mau aku kasih air secukupnya aja. Bagi teman-teman yang belum tahu cara masak rebung asam tuh kayak gimana, ya kayak gini aja teman-teman, sederhana banget, simple banget bumbunya, terus cara masaknya juga gampang banget. Yang mau tahu rasanya, rasa rebung asam itu ya gitu teman-teman, asem-asem rasanya. Boleh dicoba kalau teman-teman yang belum pernah masak rebung asam, liatin aja video tutorial bikin rebung asam udah aku share sebelumnya ya. Sementara nunggu rebungnya itu matang, aku mau siapin bumbu dulu buat numis brokoli teman-teman, buat si Dedek Bulan. Ini aku bumbunya cuma pakai bawang putih yang aku cincang kasar aja. Jadi aku nggak pakai bumbu yang lain-lain ya teman-teman, cuma pakai bawang putih ini aja. Sebelum aku tumis brokolinya, ini emang aku mau aduk dulu rebung asamnya, terus mau aku kasih garam, penyedap rasa, sama sedikit micin ya teman-teman. Jadi tuh biar rasanya tambah mantap gitu. Ini udah aku kasih semua bumbunya, terus aduk-aduk kembali biar merata. Kemudian kalau udah kayak gini, masukin aja ikannya teman-teman. Ini aku campur ikan laut aja. Ini tuh ikan tongkol sama ikan sarden ya teman-teman,
dicampur-campur gitu. Karena ikannya lumayan banyak, jadi tuh ada 1,5 kilo, nggak aku masukin semua ya teman-teman, walaupun udah dibersihin semua ikannya, tapi nggak aku masukin semua. Ini cuma aku masukin separuh aja, karena kalau dimasukin semua terlalu banyak juga teman-teman. Selesai memasukkan ikan ke dalam rebungnya, lanjut aja aku mau oseng bawang putih tadi buat numis brokoli dicampur telur teman-teman. Karena Ade Bulan itu belum bisa makan yang namanya rebung asam, apalagi ikan tongkol. Dia nggak bisa banget makan ikan tongkol, karena waktu itu pernah aku kasih ikan tongkol, seluruh badannya itu langsung merah-merah semua teman-teman. Jadi tuh dia alergi sama ikan tongkol. Makanya kita nggak berani lagi kasih Adek Bulan itu ikan tongkol. Lumayan lama alerginya itu sembuh, udah ke dokter juga belum langsung sembuh waktu itu teman-teman. Jadi kita nggak pernah lagi kasih adek itu ikan tongkol. Ini tadi bawang putihnya udah berwarna kecoklatan, terus aku masukin brokolinya, terus aku tutup juga ya teman-teman. Sementara nunggu brokoli sama rebungnya itu mateng, aku mau bersihin dulu ini perintilan dapur yang berantakan banget. Tadi bekas aku ngoprek-ngoprek bumbu, terus ya beginilah kalau masak ya teman-teman, nggak mungkin serapi-rapi banget, pasti ada berantakannya. Terus aku mau refill juga minyak gorengku, karena yang di dalam toplesnya itu udah habis, sedikit lagi teman-teman. Jadi mau aku tuang aja. Cuman yang tempatnya satu lagi karena lagi kotor, jadi belum bisa diisi. Jadi minyak gorengnya itu belum aku tuang semua ke wadahnya teman-teman. Ini mau aku elap-elap dulu, singkirin dulu bumbu-bumbu yang nggak kepake. Terus yang udah aku pakai juga mau aku rapein kembali. Dan semua perabotan yang kotor ini mau aku taruh di samping dulu teman-teman, biar lega-legaan juga dapurnya, karena dapurnya itu sempit banget. Jadi kalau nggak disingkirin separuh, mau gerak juga susah ya teman-teman. Oh ya, ini brokolinya juga udah matang teman-teman, airnya juga udah menyusut. Karena ini tuh mau aku oseng aja ya teman-teman, jadi nggak aku kasih kuah. Kebetulan Adek Bulan itu kurang suka yang namanya masakan berkuah. Dia seneng banget sama masakan yang kayak tumis, goreng kayak gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita angkatin brokolinya, kita pindahin ke wadah ya teman-teman. Nah ini sayur brokolinya udah mateng. Alhamdulillah sayur buat Dedek Bulan udah mateng. Wah cantik sekali, segar banget. Dan ini menyusul juga rebungnya juga udah matang. Tapi sebelum aku angkat, ini aku mau kasih daun bawang dulu ya teman-teman. Jangan salpok sama mukaku ya teman-teman, itu rambutku keluar dari kerudung. Aku tuh benar-benar nggak nyadar teman-teman. Ini dia penampakan gulai rebung asamnya yang udah mateng teman-teman. Seger banget. Langsung aja kita pindahin ke wadah ya. Karena nanti mau kita sajikan sama keluarga. Karena kita lagi kumpul keluarga, lagi rame-rame. Enak banget makan yang panas-panas kayak gini. Tara, ini dia udah jadi teman-teman. Wah, menggugah selera makan banget ya. Jadinya penampilannya aja udah cantik banget. Dan jangan tanya rasanya, udah pasti enak banget dan pedas banget ini teman-teman. Kuahnya aja udah merah merona kayak gini, udah pasti enak banget. Lanjut lagi setelah masak, ini aku mau geser-geser ini lemari dulu, mau aku pindahin karena itu meja yang tempat magicom itu mau aku pindahin juga teman-teman, biar nggak kelihatan dari luar. Jadi aku taruh di samping kulkas aja. Kemarin sebenarnya kulkas itu nggak di situ tempatnya ya teman-teman, sama lemari juga nggak di situ, di dekat meja kerja suamiku. Tapi kemarin itu aku pindahin lagi, nggak tahu ya teman-teman, ada yang sama nggak kayak aku. Aku tuh orangnya bosenan banget, jadi suka banget mindah-mindahin perabotan gitu teman-teman. Jadi nggak minta bantuan sama suami. Pas suami lagi kerja, aku suka banget ngoprak-ngaprik rumah. Jadi tuh apapun yang aku nggak senang aku lihat, makanya aku suka pindah-pindahin gitu yang teman-teman. Ada yang sama nggak kayak aku? Aku tuh orangnya nggak betah banget posisi itu-itu aja. Makanya aku sering banget gonta-ganti posisi perabotan di rumah teman-teman. Ini udah selesai aku pindahin mejanya tadi, meja magicomnya.
Jadi ini aku mau pindahin lemarinya ke sisi sebelah sini aja teman-teman. Karena rumah ini tuh kecil, jadi rada sempit ya teman-teman. Dan barangku juga lumayan banyak. Makanya teman-teman rumah ini tuh kelihatannya enggak rapi banget karena ya perintilan barang kecil-kecil kayak gini banyak banget teman-teman. Aku tuh susah banget mau ngaturnya biar rapi itu kayak gimana, naruh posisi barang itu gimana ya teman-teman. Kalau rumah kecil itu jadi susah mau apa ya, ngatur tata letak barangnya itu gitu teman-teman, karena di kamar itu cuman muat kasur aja teman-teman. Coba kalau misalnya kamar itu gede, muat kasur sama lemari mah enak ya teman-teman, jadi nggak terlalu bingung nata barang, jadi nggak bakalan berantakan juga ruang tengahnya. Ini lemari baju anakku, aku keluarin aja ke sini karena di dalam kamar mereka itu udah sempit banget. Udah ada lemari 2 terus sama kasur 1, udah itu udah full teman-teman, nggak muat lagi lemari yang lain. Makanya aku taruh aja ini lemarinya di ruang tengah sini. Selesai aku geser lemarinya, ini aku mau sapu-sapu dan Inga Afika ini dia mau mandi teman-teman. Maafin ya dia lewat di sini. Ini udah selesai aku sapu-sapu di ruang tengah. Aku mau lanjut sapu dulu di luar. Ini penampakan di luar teman-teman udah panas ya. Ini sekitar jam 9 pagi. Belum siang, cuman udah panas banget teman-teman. Di tempat kalian gimana? Musim hujan atau musim panas teman-teman? Kalau di sini, kalau pagi-pagi itu panas, cuman kalau udah lewat zuhur biasanya itu suka hujan. Sama nggak teman-teman kayak di daerahku? Kerjaan ibu rumah tangga itu emang gak ada habisnya ya teman-teman. Bangun pagi-pagi langsung masak, beberes rumah, cuci piring, dan yang lain-lain. Ini lanjut juga sapu-sapu rumah. Kemarin itu ada yang nanya, katanya Bunda kenapa Bunda nggak pernah ngepel rumahnya? Apa itu rumahnya nggak pernah dipel sama sekali? Soalnya nggak pernah lihat Bunda pel-pel gitu. Cuma lihat Bunda sapu-sapu aja. Tidak ya teman-teman, rumahnya selalu dipel. Tapi bukan aku yang mengerjakan urusan ngepel. Jadi kita gantian sama ibuku. Ibuku itu bagian ngepel dan aku bagian beberes yang lain ya teman-teman. Aku bagian sapu-sapu rumah. Karena kalau aku ngepel juga, adek bulannya juga udah rewel, makanya aku ambil adek bulan aja, dan yang melanjutkan bagian ngepel itu ibuku. Ya begitu ya teman-teman, enaknya kalau masih ada ibu, jadi ibu ikut kita. Jadi kerjaan rumah itu selalu dibantuin sama ibu, dan ini dia ibuku lagi ngepel teman-teman. Jadi jangan salah sangka ya teman-teman, rumahku nggak pernah dipel, tentu tidak banget teman-teman. Ini tuh selalu dipel. Kalau nggak pernah dipel nggak mungkin lantainya itu bersih kayak gini ya teman-teman. Udah pasti kalau nggak pernah dipel itu lantainya itu bakalan kotor banget. Ini udah di penghujung video, aku mau pamit aja. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatanku hari ini. Semoga videonya menghibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.